Oke. Pura-pura, nggak tahu deh ya. Soalnya suami saya tuh pinter acting sih, mungkin ikut dia aja kali ya, nggak tahu deh. Nama gue Yoga, usia hampir 1 putaran tasbih. Kemudian statusnya saya adalah suami orang, punya anak 2. Halo, nama saya Laras. Umur tahun ini 30 tahun, status menikah, belum punya anak. Halo, nama aku Heavy, umurnya 26 tahun. Saat ini status aku single, belum menikah. Oke, hai, nama aku Tia. Status aku single, tapi punya pacar. Nama Yoyo, usia 28 lebih sebulan dan status masih jomblo. Belum belajar lagi. Demokratis sih. Mungkin aku bakal jadi orang yang, maksudnya nggak terlalu ketat gitu jadi orang tua. Aku pengen jadi orang tua yang santai, tapi tetap tegas, tetap disiplin ke anak-anak. Dan aku pengen jadi orang tua yang kayak teman buat mereka. Jadi aku nggak mau anakku itu kayak nggak mau mengungkapkan perasaan mereka. Cuman takutnya kalau diomongin sekarang pada akhirnya akan berbeda nanti. Karena kan gimana pun akan kondisional. Cuman pengennya sih ngasih kebebasan yang bertanggung jawab ke anak. Lebih slow sih kayaknya. Slownya mungkin kayak tidak terlalu mengekang. Tapi juga tergantung gender kali ya itu. Kayak mungkin kalau ke cewek bagaimana, ke cowok bagaimana, tergantung. Demokratis aja, tapi tetap tegas gitu loh. Jadi tetap kayak bisa berteman sama anak, cuma nggak melewati batas bahwa aku orang tuanya dan kamu anaknya gitu. Lebih sama anak tuh lebih kayak ngajak ngobrol aja. Terus kalau apa-apa itu diomongin, dan itu nggak terjadi buat ke anak aja tapi juga ke istri sih. Jadi kayak apa-apa itu tetap harus ngobrol gitu. Pengennya 1 aja kayaknya, karena populasi kita udah banyak. Aku sebenarnya pingin punya anak kembar cewek cowok. Jadi istilahnya kayak sekali hamil dapat 2 terus cewek cowok gitu. Pinginnya sih itu. Terus ada rencana buat nambah anak lagi nggak? Istri sih kepengen ya, cuman kemarin anakku yang paling besar kan udah mau masuk SD tuh. Terserah sih, maksudnya aku kalau itu nggak kayak menentukan anak pertama harus cowok, harus cewek. Tapi kalau jumlah mungkin bisa 2, bisa 3 sih. Pengennya 2 kali ya. Kalau nih ada rezeki ditambah anak lagi pengen cowok cewek. Kalau aku sih berdoanya ke anak ke Allah itu rezekinya yang lain aja ya Allah, jangan anak lagi. Rezeki itu banyak, jangan anak gitu. Yang lain aja, punya rumah lagi, apartemen gitu, hotel kayak apa gitu ya kan. Kalau anak enggak deh, kayaknya jangan dulu gitu. Sekolah mahal ya? Iya, alasannya adalah sekolah mahal. Karena tadi aku konsisten ya orangnya ya, demokratis. Sok dia pasti udah mikir yang terbaik buat dirinya, dan dia bisa bertanggung jawab dengan apa yang akan dia pilih nantinya. Konsekuensinya seperti apa dia udah bisa. Jadi kalau misalkan dia nggak mau nikah ya is okay, asal tidak ada yang alasan-alasan yang itu ya. It's okay. Aku pun juga kalau misalnya tidak berada di Indonesia mungkin nggak akan nikah juga. Wow, pertanyaan yang sulit ya. Bukannya menyetujui keputusannya, cuman apa yang dia ambil aku dukung sih. Asal tidak berada di alasan bahwa dia punya orientasi seksual yang berbeda.
Oh, aku tabok dulu sih. Cie, udah gede. Wow. Ya tergantung rumahnya di mana kali ya, kalau misalnya, aduh nggak tahu deh, aduh pusing. Guys, hari ini aku kaget banget anak aku. Ini ya semua diobrolin gitu, bahkan seusia anakku itu apa-apa yang terjadi di sekolah itu sampai diobrolin. Jadi kalau misalkan nantinya kejadian nih dia nyium ceweknya di depan rumah gitu, paling Jangan di tempat, jangan di rumah, Le. Jangan di rumah, Dok. Nanti dilihat tetangga. Di kamar. Oke. Pura-pura, nggak tahu deh ya. Soalnya suami saya tuh pinter acting sih, mungkin ngikut dia aja kali ya, nggak tahu deh. Atau ini udah pernah kejadian. Udah pernah. Hubungan suami istri, kalau sudah suami istri seperti itu nak gitu, nanti kamu pasti akan tahu. Oh nak ini lagi nggak ngapa-ngapain, lagi tidur bareng gitu. Kamu nggak tidur di kamar sana. memang salah kami ya, aku sama istriku. Jadi kita bermain di sore hari yang itu adalah waktu dimana dia bobo siang. Kemudian kita melakukan itu, kami tidak sadar bahwa dia ternyata sudah bangun. Dan sebagai antisipasi, kamar kami itu tidak ditutup sempurna, jadi masih ada celah gitu. Kemudian saya melihat sekelebat bayangan, seret, kayaknya dia bangun deh gitu. Terus langsung beres-beres, keluarlah istriku. Kakak lihat apa? Abi sama mama ngapain? Waduh, itu ngejelasinnya sih kayak like ini mama lagi pijitin Abi gitu. Tapi kok tanpa busana. Selimut ya kita pakai dulu sebagai langkah awal yang kayak gitu untuk menutupi apa yang terjadi. Sedang melakukan suatu hal yang itu tindakan kasih sayang antara suami dan istri. Dia juga pernah pijit sebelumnya, jadi kalau misalkan dia pijit ke orang gitu, kita biasanya di rumah manggil orang buat pijit, baju dia main dilepas gitu, sampai dia pakai celana dalam doang gitu. Pun aku di rumah kalau misalkan lagi pijit pakai celana pendek aja gitu, jadi itu cukup menjelaskan. Dan sampai sekarang dia tidak pernah bertanya, kayaknya mama dulu nggak pijit deh, enggak gitu sih. Nggak sampai gitu, masih aman. Jawaban buat kita ya. Kesalahan mereka apapun itu yang membuat kita jadi kayak kecewa sama mereka, kita tetap orang tua mereka. Dan aku pengen jadi orang tua yang walaupun itu jadi hal yang berat ya, itu berita yang berat gitu, aku pengen tetap dampingi mereka untuk tanggung jawab. Pasti awalnya tak marahin habis-habisan dulu ya. Tak marahin habis-habisan, entah itu sampai seminggu atau apa. Sebenarnya ini sedikit berat mengatakannya bahwa sebenarnya perilaku seseorang itu bisa dilihat dari latar belakang, kan nggak sih? Jadi ketika misalnya katakanlah seorang anak itu melakukan seks, sebenarnya bisa dilihat apakah dia kurang validasi dari rumah. Jadi mungkin pertama refleksi diri sebagai orang tua, apakah mungkin saya sebagai orang tua kurang memberikan afeksi kepada dia. Aku akan ngajak ngomong dulu, karena tadi balik lagi ke jawaban awal aku tentang aku menerapkan hubungan yang demokratis antara aku sama anakku. Jadi aku mendengarkan dulu cerita dia kenapa bisa terjadi. Aku mau tahu dulu duduk perkaranya kayak gimana. Apa mungkin mereka lagi dalam kondisi yang nggak sadar apa gimana, apa lagi mabok apa gimana gitu. Terus akhirnya berbuat dan terjadi. Nah selebihnya aku akan mengajak keluarga dari pihak si perempuan untuk bertemu dan ngobrol bagaimana langkah selanjutnya. Apakah kalau udah hamil mau nggak mau nikah nggak sih coy? Apa-apa seharusnya kamu ceritain gitu, dan kamu udah tahu kalau ini baik, kalau ini buruk. Dan aku kasih kepercayaan lebih ke kalian gitu, ke kamu. Harusnya kamu nggak sampai kayak gitu, tapi karena udah kejadian, kamu mau tanggung jawabnya seperti apa gitu. Jadi tetap diajak ngomong, mau tanggung jawabnya kayak gimana. Kalau emang mau nikahin, sok
ya udah nikahin aja gitu. Itu kayak tamparan ke orang tua sih gitu, karena kan mau gimana pun anak itu adalah hasil dari orang tua kan. Bisa saja mungkin saya kurang memberikan perhatian yang dia mau, mungkin saya kurang ngasih edukasi tentang seks kayak gitu. Tapi jangan mahal-mahal. Udah tahu hamil duluan masih minta gedung mahal, tonjok. Iya dadakan ya. Kadang kan nggak tahu ya seorang itu bisa toksik atau enggak ke orang-orang sekitarnya. Ya mungkin aku bakal mencoba untuk mencari tahu lebih dalam tentang anakku. Seumpama nih anak aku punya mental health issue dan ternyata penyebabnya aku, yang pertama aku akan menerima itu. Aku akan acceptance aja bahwa oke, aku adalah penyebabnya, kemudian baru mencari solusi. Apa sebaiknya yang harus kita lakukan? Tentu saja ke psikolog adalah langkah awal. Kayaknya saya bakalan ke psikolog juga deh. Karena kan berarti perasaan dia itu valid kan. Apa yang dia rasakan ketika kemudian dia kemudian sudah berkonsultasi dengan psikolog dan kemudian mengatakan bahwa itu adalah bagaimana salah orang tua, berarti saya juga harus memperbaiki diri. Berarti ya juga saya juga harus berubah juga gitu. Dan pertama mungkin minta maaf sama dia. Karena itu berarti kekurangan saya sebagai seorang orang tua ya. Mungkin menurut saya itu benar, tapi ternyata tidak seperti itu karena ya balik lagi kita cuma manusia kan. Orang tua yang baik adalah orang tua yang selalu belajar. Lebih ke introspeksi aja lah. Maksudnya kalau misalkan itu ketahuannya ketika dia gede, ya udah berarti apa yang aku lakuin ke kamu itu salah. Kalau kamu punya anak, jangan ngelakuin itu ke anak. Lebih kayak gitu sih. Jadi itu lebih ke pesan ke dia. Terus apa yang aku lakuin, ya mengubah itu bahwa ini nggak baik kayak gitu-gitu. Jangan sampai kalau misalkan itu terjadi sama kakaknya, ke adeknya jangan sampai kayak gitu juga. Ketika saya punya ekspektasi terhadap dia, ketika misalnya nanti takutnya saya pengen anak saya pinter gitu, ternyata dia enggak, kita pasti kecewa dong. Itu sih yang saya takutkan. Saya pengen anak saya, ya kayak itu kayak pertanyaan tadi, saya pengennya dia tidak ciuman, saya pengennya dia tidak seks di luar nikah, tapi ternyata kan dia adalah individu sendiri itu loh. Itu sih yang saya takutkan sama ekspektasi saya. Bisa nggak saya terima dia apa adanya? Gagal membuat anak aku menjadi apa yang aku inginkan. Jadi apa yang ku inginkan. Kayaknya setiap ketakutan orang tua ketika mereka jadi orang tua adalah ngelakuin hal kesalahan atau nyakitin perasaan anaknya. Sebenarnya kan yang bawa dirinya sendiri kan otoritasnya anak ya. Jadi ya udah deh, dia mau kayak gimana baiknya, mau kayak kemananya itu terserah dia. Cuma saat aku membekalkan di awal dia, kamu harus jadi orang baik, terus in the end dia ternyata gagal, itu sih yang membuat aku sedih gitu. Dia kalau nggak jadi orang tidak baik. Sebenar-benarnya orang tua mendidik anak pasti ada mencet, ada belok-beloknya lah. Yang kepikiran saat ini adalah itu tadi, punya anak yang ternyata memiliki orientasi seksual yang berbeda. Orang tua tugasnya itu bagaimana enggak terlalu bablas beloknya anak. Kalau udah bablas, nah itu yang aku takutin kayak. Makanya ketakutanku itu nggak mampu mendidik anak. Siapa yang ngajarin? Astagfirullah, anaknya siapa ini? Enggak. Wah, kalau langsung ku gendong, langsung ku bawa kabur. Aku orang yang susah untuk ngungkapin perasaan. Paling aku peluk sih. Kurang luas. Terus kayak aku ngeliat sekeliling, apakah ada yang mendengarnya? Kalau ada, which is orang tua noleh ke aku kayak ponakan saya. Aku tidak ngaku itu anak aku kayak. Tak salin bapaknya sih, karena itu pasti kosakata itu dari bapaknya. Kalau ada orang bilang, kalau misalkan anak salah di tempat umum, bawa dia ke tempat sepi untuk dikasih tahu. Tapi kalau untuk norma kesopanan, aku akan langsung negur dia di depan umum bahwa itu salah, bahwa itu nggak sopan. Karena sopan santun kalau menurutku itu nomor 1 sih.